para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas surah Toha. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang ayat ini Bu, atau surah Toha ini, saya mengawali surah ini mungkin dengan kisah menceritakan tentang kisah yang berkaitan dengan ayat ini. Walaupun kisah yang saya sampaikan ini bukan asbabun nuzul, karena yang namanya asbabun nuzul itu kisah duluan baru ayat Al-Quran. Tapi ternyata kisah ini ada setelah surah Toha ini turun. Surah Toha ini adalah surah Makkiyah, itu surah yang diturunkan di Makkah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah. Nah, jadi kisah apa? Yaitu kisah mengenai Islamnya Umar bin Khattab. Jadi dulu Bu, ketika Umar bin Khattab itu masih dalam keadaan kafir, itu ketika Umar bin Khattab di puncaknya dia punya marah sama yang namanya Muhammad bin Abdullah ketika itu. Kenapa Bu? Karena menurut Umar bin Khattab bahwa Muhammad ini udah keluar daripada ajaran nenek moyangnya, dan bukan cuma keluar, dia juga menghinakan berhala-berhala Tuhan-Tuhannya. Sehingga ketika itu sampai puncak kemarahan Umar bin Khattab keluar rumah bawa pedang, niatnya pengen ngebunuh Nabi Muhammad ketika itu. Ketika di perjalanan Bu, Umar bin Khattab ketemulah salah seorang bernama Naim bin Abdullah. Nah, ketika itu ditanya, Umar lu mau kemana? Gue pengen nemuin Muhammad, gue pengen bunuh dia. Kalau kata Umar bin Khattab. Akhirnya Naim bilang, lu gila aja. Kalau lu kira kalau lu bunuh Nabi Muhammad keturunan Abdul Manaf bakal ngebiarin lu itu? Yang bener aja lu, sama aja lu bunuh diri, begitu caranya. Kalaupun lu mau, lu urusin keluarga lu. Karena apa? Karena keluarga lu udah melakukan suatu hal yang lu benci. Yaitu apa? Adik lu udah ngikut jadi pengikut Nabi Muhammad no. Kalaupun mau lu datengin adik lu, jangan Muhammad lu datengin, kan gitu. Akhirnya apa? Karena dia ngedengar kaget waktu ternyata adik gue udah ngikut Muhammad atau udah masuk Islam, didatengin lah adiknya itu Bu. Dan ketika didatengin, di situ ada 3 orang, yaitu apa? Adiknya Fatimah binti Khattab, yang kedua Said bin Zaid, adik iparnya, dan yang ketiga Khabbab bin Al-Arati, yaitu orang yang membacakan surat Toha kepada adiknya tadi. Sampai ketika itu Umar bin Khattab sekilas ngedenger lah apa yang dibacaan itu surat Toha itu. Sampai ketika diketuk tok, udah itu yang ada di kamar itu pada apa? Pada kaget. Si Khabbab itu ngumpet karena saking takut Umar ini udah masuk, ya kan? Akhirnya apa? Disumputin itu mushaf yang surat Toha itu di pahanya, dijepit di pahanya Fatimah binti Khattab, karena saking takutnya sama Umar bin Khattab. Sampai akhirnya apa? Diminta apa tadi yang lu baca, gue pengen lihat. Enggak, gue nggak baca apa-apa. Ada apa? Digaplokin tuh adik iparnya, digaplokin karena dia juga si Fatimah ini nggak tega ngeliat suaminya digaplokin. Dia ada apa? Ngalangin, dia juga kena gaplok bab abangnya sampai ada berdarah-darah. Akhirnya apa? Ya udah, sekarang lu udah tahu gue pengikut Nabi Muhammad, terserah lu mau apain gue aja, terserah, ya kan? Tapi yang namanya nurani, seorang Umar bin Khattab masih punya nurani, dia apa? Nyesel melihat adiknya itu berdarah karena apa? Dipukul sama dia. Akhirnya apa dia bilang? Ya udah, sekarang gini, gue pengen lihat, gue pengen baca apa sih ajaran apa sih yang dibawa Nabi Muhammad, gue pengen lihat yang lu baca tadi, surat Toha tadi. Ya udah, silakan lu boleh lihat, tapi lu apa? Lu kan masih dalam keadaan najis. Lu sekarang udah mandi dulu. Kan gitu. Apa? Dia berjanji kalau dia enggak bakal ngapa-ngapain itu surat Toha, karena gue janji dah, gue cuma pengen tahu ajaran apa yang dibawa Nabi Muhammad. Demi apa? Demi Tuhan gue ini sebutin sama dia. Akhirnya dibaca lah itu surat Toha, manjalna alaikal Qur'ana litasqa, terus dibaca. Sampai akhir ketika dia berhenti membaca surat Toha, Umar bin Khattab bilang apa? Alangkah indahnya ucapan ini, alangkah sucinya perkataan ini. Umar bin Khattab bilang begitu Bu. Karena dia sampai membaca surat Toha, dia ngerasa karena Umar ini bukan cuma penikmat seni Bu, dia pelaku seni, dia sastrawan, dia ngerti akan bahasa. Dan ketika mendengar ayat Quran, ucapan yang ditutupnya diucap apa? Alangkah indahnya ucapan ini, alangkah sucinya perkataan ini. Sampai akhirnya siapa? Khabbab
Al-Arati yang dia tadinya ngumpet, keluarlah dia. Dia bilang apa? Ya Umar, mudah-mudahan ini pertanda baik buat kamu. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abul Hakam atau dengan Umar bin Khattab. Rasul minta salah satu di antara dua orang ini. Ya mudah-mudahan kamu termasuk orang yang dalam adat yang termasuk orang yang didoakan Rasulullah tadi. Akhirnya apa? Ya udahlah, dia ngatur Rasulullah dan dia menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Apa yang menarik, Bu? Yang menarik, ternyata surat yang akan kita kaji ini adalah surat yang sudah benar-benar menggetarkan Umar dia punya hati, menggetarkan Umar dia punya perasaan. Sampai yang tadinya dia niat mau ngebunuh Rasulullah itu berubah pikiran menjadi apa? Pengikut Rasulullah. Kan kita penasaran di mana sih indahnya, di mana apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surah ini. Ya, kita awali dengan ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Toha ada ulama yang mengatakan wallahu a'lam bimuradi, Allah yang lebih tahu maksudnya. Artinya apa? Dia enggak mau menafsirkan karena dia enggak tahu, dari sana Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Ada juga ulama Bu yang mengatakan Toha ini merupakan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Maksudnya apa? Dia itu merupakan bentuk tantangan kepada apa? Kepada manusia maupun jin untuk membuat semisal Al-Quran. Al-Quran sama dari huruf hijaiyah Toha, bikin dong semisal. Makanya tantangan, kenapa Bu tantangan membuat semisal Al-Quran itu disuruhnya jin sama manusia? Kenapa jin juga diikutin? Karena dulu Bu, ketika ada lomba baca menciptakan karya sastra bahasa, itu karena saking indahnya sampai orang bilang wah itu mah pakai bantuan jin. Orang dulu ngomong begitu. Saking indahnya itu karya sastra. Maka di Al-Quran ditantangin semua manusia, semua jin, tolong bikin semisal Al-Quran, ini tantangan. Sampai sekarang nggak ada yang bisa nyaingin Al-Quran. Maka tantangan itu bukan cuma buat manusia, buat jin gitu, nggak ada. Dan juga Toha ini Bu juga huruf muqatta'ah. Nah kalau menurut Syekh Ramadan Al-Buti, apakah huruf muqatta'ah itu bisa ditafsirin? Nah, beliau menjawab, yang namanya huruf muqatta'ah itu yang terputus-putus seperti alif lam mim yasin dan yang lain-lain itu bisa ditafsirin. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, kenapa? Karena selalu setelah huruf muqatta'ah itu kalimat sesudahnya itu pasti kalimat berita. Contoh apa? Alif lam mim kan gitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya kan gitu. Itu Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga ini Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, kan gitu. Tidaklah apa? Kami turunkan kepada engkau Al-Quran litasqa, buat kamu sengsara, buat kamu sedih, buat kamu susah, buat kamu lemah. Begitu. Artinya apa? Itu kan kalimat berita. Berarti Toha bisa ditafsirkan dong? Bisa. Gitu. Nah kalau menurut kitab ini Bu, kitab Tafsir As-Sa'rawi, dia mengatakan bahwa Toha ini bukan huruf muqatta'ah. Dia ini huruf muttasil, huruf yang bersambung, bukan huruf terputus-putus. Kenapa? Karena Toha ini apa? Wahya ismun min asma'il rasul. Karena Toha ini merupakan nama di antara nama-nama Rasul. Toha itu nama lain daripada Rasulullah. Toha. Maka di kelanjutan ayatnya bilang apa? Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan alaika kepada engkau Muhammad, kembali ke Toha tadi. Al-Quran litasqa, Al-Quran itu buat kamu jadi susah, buat kamu jadi sengsara, buat kamu jadi sedih, enggak. Begitu. Maka dia apa? Diartikan demikian, sama seperti apa Bu? Seperti huruf nun. Nah nun itu kan merupakan apa? Salah satu diantara nama paus. Pausnya Nabi Yunus. Makanya Nabi Yunus julukannya Zunnun. Zunnun itu apa artinya? Pemilik paus, yang memiliki paus. Maka kalau di ayat Quran itu apa dikatakan? Wa dzannuni idzahaba mughadiban. Yaitu apa? Pemilik paus ketika dia pergi mughadiban, dalam kondisi marah. Pemilik paus siapa? Nabi Yunus. Makanya Nun itu dalam Al-Quran surah Nun itu adalah paus, nama lain dari paus. Begitu juga surat apa? Qaf itu juga merupakan salah satu nama gunung gitu. Makanya Toha ini menurut
daripada Syekh Sarawi, dia duduk mutasir dan dia adalah artinya nama lain daripada Nabi Muhammad. Nah, yang selanjutnya apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an ini kecuali apa? Untuk apa? Untuk buat kamu jadi sedih, buat kamu jadi sengsara. Apa sih dimaksud tasqa di sini, Bu? As-saqau. Beliau mengatakan huwa at-ta'abu wan nasabu wal kadbu. Yaitu apa? Kepayahan, kelelahan, kesedihan. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu bukan buat Nabi Muhammad jadi payah, bukan jadi Muhammad jadi sedih, bukan buat Nabi Muhammad jadi sengsara, enggak. Karena apa? Karena di dalam ayat ini Allah menafikan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa Rasulullah itu apa? Sedih bisa babi injalul Quran alaihi, disebabkan turunnya Al-Quran ini, enggak. Nah, lantas apa timbal baliknya kalau dibilang Rasulullah itu diturunkan Al-Quran ini bukan buat bikin jadi Rasulullah sedih? Timbal baliknya itu apa, Bu? Yang pertama, bahwa Al-Quran ini diturunkan buat Nabi Muhammad bahagia, itu yang pertama, Pak. Yang pertama, Al-Quran ini karena Rasulullah adalah orang yang pertama kali dipilih dan satu-satunya orang Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Enggak ada Nabi-Nabi lain. Dan orang yang pertama kali diturunkan Al-Quran Nabi Muhammad. Dan inilah bentuk kebahagiaan yang Allah berikan buat Nabi. Yang kedua, kenapa Al-Quran ini dikatakan bukan bikin Nabi jadi susah, tapi bikin Nabi bahagia? Yaitu apa? Yang pertama, yang kedua, ya karena Nabi Muhammad adalah orang pertama yang melakukan dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Fi'lul khair, kullul khair. Dia adalah apa? Pelaku kebaikan dan contoh daripada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang belum ngamalin, Rasulullah duluan. Dan ini salah satu bentuk kebahagiaan yang Allah anugerahkan buat Nabi Muhammad. Gitu. Jadi orang-orang belum ngamalin, orang-orang nggak diturunin Al-Quran, diturunin. Gitu. Makanya apa, Bu? Yaitu tadi Al-Quran itu merupakan satu bentuk kebahagiaan. Nah, lantas kenapa kok di sini Allah katakan, Allah menafikan ada kata Al-Quran ini katanya bukan buat bikin sengsara. Sebenarnya kata sengsara ini dari mana sih? Kok tahu Allah mengatakan manjalna 'alaikal Qur'ana litasqa, kan begitu. Nah, jadi perkataan atau ungkapan kesengsaraan ini hadza kalamul kuffar, ini perkataan orang-orang kafir, yaitu Abu Jahal dulu pernah ngomong bagaimana sama Rasul. Beliau bilang apa? Dia ngomong sama Rasul, laqad asqaita nafsaka bihadhihi da'wah. Kalau kata Abu Jahal, lu bener-bener Muhammad, ya enggak? Lu udah membuat susah diri lu sendiri, lu udah bikin sengsara diri lu sendiri dengan dakwah ini. Kalau kata Abu Jahal. Kenapa? Karena Nabi kan ya secara zahir itu kelihatan susah, ditimpukin, dipukulin, gak dianggap, dianggap orang gila, ditukang sihir, dituduh macam-macam itu. Sampai dibilang apa? Lu bener-bener udah nyusahin diri lu sendiri Muhammad dengan dakwah yang lu bawa, kalau bahasa sekiranya. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang innallaha ba'asani rahmatan lil alamin. Kalau kata Nabi Muhammad, apa beliau bilang? Sesungguhnya Allah mengutus saya ini rahmatan lil alamin, untuk rahmat buat seluruh alam. Kalau kata Nabi Muhammad, enggak, bukan berarti Allah bikin Nabi Muhammad susah. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa, Bu? Faqad bu'itsa Rasulullah, maka sungguh diutusnya Rasulullah itu, Bu, lias adu buat Rasulullah bahagia, dan buat bahagia orang-orang yang besertanya, dan juga buat bahagia orang-orang yang kaumnya dan mengikutinya dan seluruh manusia. Kalau ibu pengen menjadi rombongan orang-orang yang bersama Rasul bahagia, ya ikutinlah apa yang disampaikan Rasul, ya kan? Pahamilah apa yang diturunkan Allah melalui Rasul. Itu apa, Bu? Al-Quran, gitu. La liasqa, bukan berarti Al-Quran ini bikin sedih. Kalau kata apa? Kalau kata Syarawi, bukan bikin sedih orang-orang yang bersamanya, enggak. Al-Quran ini justru bikin apa? Bikin Rasulullah bahagia dan beserta orang-orang yang bersama beliau, bikin bahagia kaumnya beliau. Justru Al-Quran di sini turunkan buat bahagia, gitu. Nah, lantas kenapa kok orang-orang kafir bisa berpikiran bahwa Al-Quran ini bikin apa? Bikin jadi sengsara, bikin jadi sedih, bikin jadi lemah, bikin jadi payah. Kenapa? Dari mana ini orang kafir bisa berpikir demikian? Kalau kata Syarawi. Nah, jawabannya apa? Karena begini, Bu. Yang namanya kalau misalnya ibu nih ya, ibu nih ngaji, ibu pahami si kandungan daripada Al-Quran, ya kan, Bu? Maka ibu pasti bakal ngelihat bahwa Al-Quran itu apa?
udah bakal benar-benar ngatur kehendak ibu. Al-Quran benar-benar ngatur pilihan ibu, ya kan? Itu makin kita banyak aturan, seolah-olah kita makin susah, kan gitu. Makanya apa? Ketika kita diatur, kehidupan kita diatur, ya kan, kehendak kita diatur sama Allah, itu kan seolah-olah apa? Seolah-olah itu bikin jadi susah. Dan ini kenapa orang-orang apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu memandang lu ngikutin Nabi Muhammad sama aja lu susah, lu ngikutin Al-Quran sama aja lu bikin susah. Nah itu aja, bodohnya dia memahami ini bodoh. Kenapa? Karena yang menjadikan justru apa? Justru orang-orang beriman ketika itu sangat menikmati, Bu. Dan penyebabnya apa, Bu? Orang beriman kok nggak ngerasa susah, orang kafir yang ngeliatnya pegel, ya kan? Kenapa penyebabnya? Penyebabnya ternyata kalau kata Syekh Syarawi, penyebabnya itu karena apa? Karena orang-orang kafir itu telah apa? Memisahkan antara dunia dan akhirat. Yang pertama, yang kedua memisahkan antara sarana dengan tujuan. Contoh, ibu ngaji. Kalau ibu niat ibu ngaji sekedar pengen buat sekedar pergaulan, ya kan? Ibu kecewa. Kalau nanti di pengajian ternyata ibu nggak dianggap biasa atau gimana. Kalau ibu sekedar pengen ngarep misalnya kayak beras, maaf, ibu juga bakal kecewa. Ternyata pas ketika dikocok nama ibu nggak keluar, kan gitu. Ketika ibu hanya sekedar apa? Lepas daripada tujuan. Padahal tujuan ibu-ibu ngaji di sini yang pertama, ibu pengen mengharap dari Allah, ya kan Bu ya? Yang kedua, ibu berharap mudah-mudahan kita semua bisa kumpul di surganya Allah. Ibu fokus saja ke sono. Ibu nggak usah fokus ke sini, ya, nggak usah fokus ke kanan kiri. Kalau ibu misalnya fokus ke sono, nggak bakal ibu susah dengan datang ke kaji ini. Nggak bakal jadi ibu merasa lemah dengan ibu hadir di sini. Walaupun kondisi kita nggak enak badan, walaupun kondisi kita sakit. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita mutus hubungan antara dunia ini dengan akhirat. Kita mutus antara sarana dengan tujuan. Misalnya lagi sodako berat nggak Bu? Berat Bu. Kalau misalnya ibu ngasih sodako sama orang susah, tapi ternyata nggak dihargai sama orang susah, kita malah dicuekin, dikasih nggak ada boro-boro terima kasih. Maka kalau ibu memang kecewa, mungkin yang menyebabkan ibu kecewa ibu nggak ikhlas. Mungkin ibu sodako karena pengen dihargain orang. Coba kalau ibu fokus sodako berharap dari Allah, sodako berharap pahala dari Allah, sodako berharap berbuah surga dari Allah. Betapapun tuh orang susah kita kasih dia nggak ngargain kita, masa bodoh amat. Dan itulah ya, sampai kapanpun orang-orang beriman, ya kan, Rasulullah, kaumnya dan orang-orang yang mengikuti Rasul nggak bakal susah dengan turunnya Al-Quran, nggak bakal. Makanya Allah bantah itu perkataan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang bikin jadi susah? Karena dia hidup nggak punya aturan. Dia berhala, dia nyembah Tuhan doang, nggak punya kitab. Dia nggak punya aturan main. Sedangkan kita dikasih aturan main, ya kan? Supaya apa tujuannya? Buat kita bahagia. Dan itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Apa aja Bu? Macam-macam, ya kan? Semuanya pokoknya Allah turunkan. Perintah Allah sekarang begini Bu, saya tanya, ada nggak Bu aturan daripada syariat Islam yang menurut ibu susah banget buat ibu laksanain? Berat banget, ada nggak? Coba dah. Ada nggak? Tahajud kan sunnah. Nggak harus ibu jadi harus tahajud loh. Enggak. Toh itu bagi orang-orang yang pengen benar-benar berharap lebih dekat sama Allah, kan gitu. Sedekah, zakat kayaknya berat lah. Zakat juga nggak wajib. Kalau misalnya ibu nggak ada buat makan besok, nggak harus ibu zakat. Puasa kalau misalnya ibu sakit besok kok boleh diganti di hari yang lain. Susah nggak Bu? Enggak. Sholat nggak bisa berdiri, duduk kok boleh Bu. Apalagi? Tiduran juga bisa sholat. Coba apa yang bikin kira-kira dari aturan dari Allah ini menurut ibu susah banget? Nggak ada sebenarnya Bu. Ngomongin orang misalnya, menurut ibu berat lah. Justru dengan ibu nggak ngomongin orang, ibu nggak pegel punya mulut, ya nggak? Dengki sama orang. Justru Bu, kalau ibu hati ibu bersih, nggak ada sakit hati sama orang, kesel sama orang, itu yang bikin jadi capek. Bener nggak Bu? Begitu Bu. Dan apa? Itulah ajaran-ajaran yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan apa? Allah bantah itu bahwa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, kan gitu. Di dalam Al-Quran turunkan buat kamu jadi susah Muhammad, buat kamu jadi sedih, buat kamu jadi sengsara, buat kamu jadi lemah. Enggak ada daripada Al-Quran itu semuanya. Pokoknya ajaran apa yang menurut ibu susah,
jangan melakukan. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah nggak akan memberikan beban ibadah, beban apa perintah, kecuali apa? Kita mampu. Kalau nggak mampu Allah nggak bakal ngebebanin. Jadi dari mulai cari sholat, haji berat kayaknya ngumpulin susah. Ini nggak wajib bu. Wajib itu buat yang mampu. Kalau ibu nggak mampu ya udah, nggak harus kan gitu. Umroh begitu juga. Ya nggak harus kok. Umroh itu cuma bagi yang mampu. Kan begitu. Apa ada yang berat? Nggak ada yang berat. Cuman kitanya aja yang ngerasa berat, dan karena kita memang kurang memahami daripada daripada kandungan daripada ayat-ayat Allah. Makanya bu, kalau misalnya ibu pengen berharap ya bu ya, mudah-mudahan kita kan pengen hidup nggak ngerasa susah, nggak rasa lemah gitu kan ya. Ya makin perlu ibu mendalami isi daripada kandungan ini. Jangan ngajinya jangan anggot-anggotan. Jangan karena apa? Jangan karena pengen sesuatu selain Allah. Ibu berharap semuanya karena Allah. Insya Allah bu, semakin ibu memahami isi daripada kandungan Al-Quran, insya Allah semakin ibu muda, semakin menjadikan ibu lebih kuat memahami atau menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan mungkin dari sisi sekian. Assalamualaikum